underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, rencana subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK atau nomor induk kependudukan menuai protes dari para pengguna komuter. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Seperti kita ketahui kan, itu tarif KRL itu kan sudah lama sekali nggak naik. Kalau nggak salah tahun 2016 ya. Jadi ini udah hampir 6 tahun 7 tahun ya tidak naik. Nah biasanya memang periode-periode waktu tertentu itu ada penyesuaian ya. Nah sekarang kita bicara bahwa KRL itu sebetulnya ini adalah pelayanan publik kan. Ditujukan kepada siapa? Kan harusnya begitu ya. Nah ternyata KRL publik ini kan untuk namanya juga publik, jadi untuk rakyat semua. Ya, satu tujuannya adalah itu, kedua adalah mengurangi kemacetan. Ya, kalau semua naik mobil kendaraan pribadi atau macam-macam itu ya jalan Jakarta akan macet terus, makin lama makin macet. Jadi diharapkan kereta api ini menjadi solusi untuk mengatasi macet. Ya, ini ide yang bagus kan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah harga itu perlu dinaikkan? Ya ini yang paling penting ya. Ya kalau dinaikkan terus mau dinaikkan jadi berapa? Ya kalau sekarang kan katakanlah sekarang 3.000 ya. Betul. Kalau sekarang naik mau jadi berapa? Ya lah 3.000 itu kalau setiap orang rakyat ya itu mau menuju ke tempat kerjanya dari pemukimannya itu kan naiknya nggak cukup sekali. Bisa 2 kali balik 4 kali jadi 10.000 lebih kan. Jadi udah sebulannya bisa mencapai kira-kira 300.000 deh, ya. Belum perjalanannya dari rumahnya ke stasiun. Ya, jadi kalau ini dinaikkan, ya terus terang rakyat menjadi berat, ya. Nah, sebaliknya kalau tidak dinaikkan, apa yang terjadi? Anggaran pemerintah daerah atau pemerintah untuk mensubsidi itu menjadi bertambah kalau memang biayanya bertambah. Nah sekarang pertanyaannya, kalau bertambah, apakah pemerintah itu tidak bisa memberi anggaran untuk subsidi ini? Ya, karena kalau ini harganya dinaikin, kemarin-kemarin ada penyesuaian gaji dari seluruh karyawan atau rakyat itu kan tidak ada artinya lagi. Standar hidupnya sama. Dengan dinaikkan gajinya, standar hidupnya bukan naik tapi sama. Nah kenapa seperti itu? Tapi kalau tujuan naik gaji itu ada untuk menaikkan standar hidup, paling sedikit ngejar inflasi kan. Yaitu pemerintah jangan menaikkan harga dari kereta api komuter ini. Ya kan? Kan tujuannya seperti itu. Oke lah. Sekarang bicara harus naik misalnya. Ya pemerintah sepertinya membuat wacana yang bagus. Seolah-olah yang kaya mensubsidi yang miskin, ya maka dia akan menggunakan tiket elektronik berdasarkan NIK. Ya NIK itu kan nomor induk kependudukan ya. Jadi pertanyaannya, apakah bisa dari NIK itu tahu bahwa orang ini kaya atau miskin? Ya kan? Jadi ini agak susah ya. Terus apakah bisa NIK-nya itu dipakai orang lain? Ya, misalnya NIK-nya bisa ketahuan bahwa ini adalah orang kaya, yang ini adalah orang miskin. Bisa nggak ngontrol kalau KTP-nya orang miskin dipinjem? Kan sama aja nggak bisa. Ya ini susah. Jadi kalau mau pakai sistem subsidi itu saya kira teknologinya belum memungkinkan. Kecuali semua udah didata dengan wajah. Ya jadi orang yang mau berangkat naik kereta itu di-scan wajahnya dulu. Ya, wajahnya kelihatan. Nah, ini memang termasuk golongan miskin. Nah, ya ini masuk golongan kaya. Nah, sekarang kalau golongan kaya orang itu menjadi miskin gimana? Ya, jadi sebetulnya jangan seperti itu. Ya. Malahan komuter itu sekarang masih dinilai kurang banyak. Ya, jadi harus beli lagi. Jadi
kereta api itu diperbanyak supaya lebih lancar. Jadi orang tidak ada waktu tunggunya terlalu lama. Ya. Agar semua tuh mau berbondong-bondong meninggalkan mobil pribadi untuk pindah ke kereta. Ya. Juga orang tidak membeli sepeda motor. Sepeda motor sekarang ini loh bagaimanapun walaupun sudah ada listrik kan masih banyak yang pakai bensin. Ya. Ya polusinya masih ada terjadi di mana-mana dan memacetkan jalan di mana-mana. Kalau kita lihat itu antara jumlah mobil sama jumlah sepeda motornya ngeri kan. Jumlah sepeda motornya tuh hampir seperti tawon, ya. Serangga tawon itu wang gitu. Ya. Itu sudah mengerikan sekali. Ya. Nah, makanya kalau kereta api nanti harganya dinaikin, dihitung secara matematik, maka para pekerja atau karyawan atau rakyat itu merasa kredit sepeda motor lebih murah daripada bayar angkutan kereta api, maka semua pasti lari ke sana. Ya. Seperti sekarang ini. Ya karena apa? Bis kota tarifnya dihitung-hitung ya kan, itu lebih bagus daripada buat bayar kendaraan, lebih bagus bayar kredit. Nah ini nggak karuan semua. Yeah. Tujuan pemerintah untuk membuat udara bersih, green ya, itu tidak tercapai. Yeah. Di samping tidak ada artinya lagi kenaikan gaji yang mereka terima. Ya jadi lebih bagus kenaikan itu jangan dilakukan dulu. Anggaran dari pemerintah daerah itulah yang harus dipisah-pisah. Yeah. Pasti bisa. Ya kalau nggak bisa ya tanya ahlinya, ya panggil konsultan atau bagaimana supaya ini betul-betul jangan memberatkan rakyat. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.